Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Fitria, mahasiswi S1 Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya ingin sedikit membahas mengenai tuberkulosis. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang tahu nih, apa sih tuberkulosis itu, bagaimana proses penularannya, bagaimana pengobatannya, dan sebagainya. Tetapi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang memang belum mengetahui mengenai penyakit tuberkulosis ini. Jadi, tuberkulosis adalah penyakit akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang bersifat sistemik sehingga hampir mengenai semua organ tubuh seperti kelenjar, usus, tulang, dan sebagainya. Dengan lokasi terbanyak di paru yang biasanya merupakan lokasi infeksi primer. Next, etiologi tuberkulosis. Ya, penyebab dari tuberkulosis paru adalah bakteri, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini berbentuk batang dengan panjang berukuran 1-4 mikron dengan tebalnya kurang lebih 0,3 sampai 0,6 mikron dan mempunyai sifat khusus, yaitu dapat tahan terhadap asam dalam pewarnaan. Oleh karena itu disebutlah BTA atau basil tahan asam. Lalu bagaimana sih patofisiologi atau proses perjalanan penyakit tuberkulosis ini? Yang pertama ada tuberkulosis primer. Penularan tuberkulosis paru terjadi ketika kuman dibatukan atau dibersinkan sehingga keluar menjadi droplet nuklei dalam udara di sekitar kita. Partikel infeksi ini dapat menetap dan bertahan dalam udara bebas sekitar 1-2 jam, tergantung pada ada atau tidaknya sinar ultraviolet, kemudian ventilasi yang buruk, dan kelembapan. Dalam suasana lembab dan gelap, kuman dapat bertahan dalam beberapa hari bahkan berbulan-bulan. Nah, apabila kuman ini partikel infeksinya terhisap oleh orang sehat, maka ia akan masuk dan menempel pada saluran nafas atau jaringan paru. Kemudian yang kedua ada tuberkulosis pasca primer atau tuberkulosis sekunder. Kuman yang dominan pada tuberkulosis primer akan muncul bertahun-tahun sebagai infeksi endogen kemudian menjadi tuberkulosis sekunder. Tuberkulosis sekunder atau tuberkulosis pasca primer ini dimulai dengan sarang dini yang berlokasi di regio atas paru. Invasinya adalah ke daerah parenkim paru-paru atau tidak ke nodus Hiller paru. Manifestasi atau tanda-tanda ketika seseorang mengalami penyakit tuberkulosis. Selain memang akan menimbulkan batuk dalam jangka waktu yang lama, penderita dari tuberkulosis ini akan merasakan beberapa gejala seperti demam, lemas, tidak nafsu makan yang akan menyebabkan berat badannya menurun, kemudian nyeri dada, sesak nafas, dan berkeringat di malam hari. Pengobatan tuberkulosis. Tuberkulosis dapat dideteksi melalui pemeriksaan dahak. Beberapa tes lainnya juga dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit menular tuberkulosis ini, seperti ronsen dada, kemudian tes darah, atau tes kulit. Tuberkulosis dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengkonsumsi obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Untuk mengatasi penyakit ini, penderitanya harus mengkonsumsi beberapa jenis obat dalam jangka waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan. Obat itu umumnya berupa isoniazid, kemudian rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol. Nah, bagaimana sih pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengatasi tuberkulosis ini? Jadi, tuberkulosis dapat dicegah dengan melakukan pemberian vaksin yang disarankan dilakukan sebelum bayi berusia 2 bulan. Pencegahan lain yang bisa dilakukan ialah yang pertama, harus selalu menggunakan masker di saat dalam lokasi yang cukup ramai, kemudian juga tidak meludah atau membuang dahak sembarangan, harus selalu wajib tutupi mulut ketika sedang batuk, bersin, dan tertawa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.